94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat kembali menyapa Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini ya. Kamis 27 Oktober 2022 dan seperti yang sudah kami informasikan seperti biasanya bahwa di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi ini merupakan kelanjutan dari opini publik Lintas Makassar pagi, di mana tadi juga kami sudah mendengarkan setiap komentar Anda, pendapat Anda di pagi hari ini, di mana yang kita bahas sejak pagi tadi adalah listrik ya, seputar listrik begitu, karena memang di setiap tanggal 27 Oktober ini merupakan peringatan Hari Listrik Nasional. Dan pendengar, pada peringatan Hari Listrik Nasional yang jatuh setiap tanggal 27 Oktober ini boleh dikatakan sebagai penanda momentum perjuangan PLN melistriki negeri dan juga berupaya terus menghadirkan hingga ke seluruh negeri dari perkotaan kemudian juga pedesaan. Kini akses listrik juga boleh dikatakan sudah semakin merata ya. Semakin banyak masyarakat dan wilayah yang dapat dialiri listrik, dan ini artinya bahwa listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar untuk pembangunan. Jadi sudah sewajarnya pastinya pemerintah selaku penentu kebijakan terus berupaya mencari sumber-sumber energi baru bagi kelistrikan di Sulawesi Selatan ya. Di samping itu kebutuhan sektor industri yang kian meningkat, kebutuhan listrik juga diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil khususnya di Sulawesi Selatan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, di kebersamaan kita saat ini kita akan coba membahas topik kita ya. Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan. Peringatan Hari Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan, dan kita sebentar akan bersama dengan narasumber kita membahas setiap permasalahan kelistrikan dan juga mengundang partisipasi Anda sebentar untuk bergabung ya melalui line telepon kami di 082133333940. Dan kalau Anda juga tadi menyimak informasi-informasi lewat Warta Pagi ya, ada juga informasi terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik ya. Ini melalui berbagai program-program yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di kepulauan seperti itu pendengar. Baiklah, kita coba perbincangkan topik kita di peringatan Hari Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan. Kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Rijal SD selaku Inspektur Ketenaga Listrikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak Muhammad Rijal. Alhamdulillah ya. Oke, 27 Oktober ini diperingati sebagai peringatan Hari Listrik Nasional. Pastinya banyak hal-hal, banyak program-program kerja dan banyak harapan sehingga kelistrikan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa lebih baik lagi ya Pak Rijal. Mungkin bisa diinformasikan ini kepada seluruh masyarakat yang saat ini tengah memonitor siaran kita para Muhammad Rijal, seperti apa sebenarnya kondisi kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini Pak? Ya. Terima kasih Bu atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk para narasumber maupun pemirsa RRI. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa penyediaan tenaga listrik itu dikuasai oleh negara dan penyelenggaranya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Namun swasta, koperasi dan swadaya masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Ya, berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Namun prioritas utama tetap diberikan kepada BUMN, dalam hal ini PLN. Ya. Kemudian pemerintah daerah untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Kemudian pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, dan kemudian pembangunan tenaga listrik di daerah 3T.
Iya. baik daerah terpencil, terbelakang, terdepan. Nah, kemudian pembangunan ketenaga listrikan menganut asas manfaat, kemudian efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan otonomi daerah. Iya. Nah, tujuan dari pembangunan ketenaga listrik untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemudian kebijakan energi daerah Provinsi Selatan, kami telah menetapkan Perda nomor 2 tahun 2022 rencana umum energi daerah untuk tahun 2020 sampai 2050. Iya. Kebijakan utama kita adalah kesediaan energi dan untuk kebutuhan daerah, kemudian prioritas pengembangan energi, kemudian pemanfaatan sumber daya energi daerah, kemudian cadangan energi daerah. Nah, kemudian ada kebijakan pendukung, yaitu konservasi energi, diversifikasi dan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi dan kelembagaan dan pendanaan. Jadi ada banyak kebijakan-kebijakan Kemudian, ya, dalam, Pak Muhammad Rizal ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan ini terkait kesediaan Nah, energi. kemudian di Silakan. target bauran energi kita untuk energi terbarukan, target bauran di kita ada, kita untuk tahun 2025 target energi baru terbarukan kita 27, sedangkan bauran energi nasional 23%. Kemudian pencapaian bauran energi Provinsi Selatan tahun 2022 sudah 27,59%. Artinya sudah melampaui target kebijakan energi provinsi yang 27,05%. Nah, kemudian ke rasio elektrifikasi sukses sampai Agustus 2022 sebesar 99,82%. Kemudian rasio desa berlistrik sebesar 100%. Kemudian konsumsi listrik per kapita masyarakat Sulsel tahun 2021 sebesar 721,90 per kapita. Yeah. Nah, kemudian kita punya kegiatan pengembangan energi baru terbarukan yang dilaksanakan di Provinsi Selatan mulai dari tahun 2011 sampai 2021, yaitu pembangunan PLTMH untuk tenaga hidro sebesar 30 unit. Kemudian pembangunan PLT terpusat ada 62 unit. Kemudian pengadaan lampu tenaga surya hemat energi sebesar 4.188 unit. Kemudian biogas skala rumah tangga kurang lebih 300 unit. Kemudian di tahun 2022 kami mengadakan bantuan PLTD di 2 pulau, yaitu Pulau Barangcadi dan Pulau Sapuka. Untuk Barangcadi sebesar 300 KPA, sedangkan untuk Sapuka daya terpasangnya 60 KPA. Saya kira begitu, Bu. Jadi sudah ada 2 pulau ini ya yang disebutkan ini. Ya, 2 pulau, ya, Pulau Sapuka dengan Pulau Barangcadi. Tapi tadi ketika kami juga sempat membuka ya Pak Muhammad Rizal tadi, opini publik dari pukul 7 hingga pukul 8 memang masih lumayan banyak ini pulau-pulau yang belum tersentuh oleh listrik. Sebut saja tadi ada pendengar kita dari Selayar ini. Seperti apa ini nantinya Pak Muhammad Rizal? Ya, PLN untuk tahun 2020 sudah merencanakan untuk pembangunan PLN terpusat di Kepulauan Selayar. Dan rencana juga kami dengar informasi juga Perseroda akan masuk juga untuk PLN terpusat di di Selayar sebagai pembangkit swasta. Ya. Baik, kami juga mengundang ini partisipasi pendengar ya yang ingin bergabung bersama dengan kita di dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Kami buka pendengar 082133339440. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diketahui informasinya ya terkait kelistrikan. Saat ini kita bersama dengan Pak Muhammad Rizal ST selaku Inspektur Ketenaga Listrikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sambil menantikan ini
nih pendengar kita untuk bergabung, Pak Muhammad Rijal. Intinya sediaan listrik saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan aman ya? Ya, jadi untuk ketersediaan tenaga gitu ya, kita punya risk margin sebesar 415 megawatt. 415 sebelum megawatt. 415 megawatt sebelum keluar energi singkat sebesar 315. 315 megawatt. Iya, baik. Nah, kalau dan tadi kami disebutkan harapkan mudah-mudahan PT Energi Singka dapat diperpanjang lagi kontraknya dengan PLN. Itu harapan kami dari pemerintah daerah, karena berpengaruh juga dari pemasukan daerah dari partisipasi interest yang 10% itu. Iya. Ya. Baik. Dan kalau tadi sudah disebutkan juga kalau dengan Pak Muhammad Rijal SD ini mencakup wilayah-wilayah kepulauan, daerah-daerah kepulauan. Nah, namun kalau di luar kepulauan, apakah semua daerah ini sudah terlayani listrik saat ini, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan ini? Ya. Kalau rasio desa berlistrik sesuai dengan data yang kami terima dari sampai September 2022 sudah 100%. Namun ada pulau-pulau daerah-daerah di desa tersebut yang terpencil, remote area, belum dijangkau oleh PLN. Nah, itulah nanti kita pemerintah dan pemerintah pusat akan mengusahakan untuk pengadaan untuk pembangunan energi baru dan terbarukan. Jadi sudah ada upaya yang dihadirkan ya untuk setiap daerah terpencil atau yang disebutkan tadi ini remote area. Betul. Bisa diinformasikan daerah mana saja ini, Pak Muhammad Rijal? Kemarin yang kami itu Selayar, oke. Selayar ya, Sinjai. Ya. Baik, jadi masih ada beberapa daerah dan diharapkan ini segera begitu ya. Untuk kemudian juga perlu saya sampaikan juga bahwa pemerintah juga telah menyalurkan program bantuan penyambungan baru listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Nah, untuk Sulawesi Selatan mempunyai kuota sebesar kalau salah 3.150 unit rumah untuk bantuan sambungan rumah listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Realisasinya Pak Muhammad Rijal kepada masyarakat ini sudah sementara berjalan ini, Bu. Sudah berjalan, sudah dilakukan oleh PLN. Untuk mudah-mudahan Desember sudah terpasang semua di masyarakat. Baik, jadi ada beragam tadi program-program kerja yang sudah dilakukan pastinya dari PLN ini dengan harapan ini bisa memenuhi ya untuk pelayanan kelistrikan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio elektrifikasi yang 100%. Jadi kalau bantuan penyambungan baru ini memang dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu ya, Pak? Ya, kelompok masyarakat tidak mampu. Ya, betul. Ya. Nah, bisa juga diinformasikan kembali kepada kami terkait kegiatan pengembangan energi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Muhammad Rijal. Sebut saja tadi ini PLTH tadi ya, sebesar sebanyak 30 unit, kemudian PLT terpusat ini progresnya sudah mulai dilaksanakan atau seperti apa ini? Atau sudah selesai begitu? Ini kegiatan ini sudah existing, Bu. Sudah existing. Ya, sudah existing ya. Jadi PLTMA itu yang kita bangun sejak mulai dari 2011 sampai 2021 sebanyak 32 unit PLTMA. Dan kapasitas terpasang itu kurang lebih 1.690 kilowatt. Nah, terus kemudian PLT terpusat itu yang sudah existing itu 62 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang kurang lebih 3.245 kilowatt peak. Kemudian pengadaan lampu tenaga surya hemat energi sebesar 4.188 unit. Kemudian biogas skala rumah tangga kurang lebih 300 unit. Baik. Nah, di tengah ini permasalahan kelistrikan ya, boleh dikatakan sudah mulai meratap gitu hampir di seluruh daerah, di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk tadi 2 pulau ini yang sudah mulai tersentuh. Nah, lantas ada tidak permasalahan yang dihadapi ini Pak Muhammad Rijal terkait kelistrikan saat ini yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan? Kalau permasalahan dari sesuai dengan kebijakan energi kita pertama itu mengenai cadangan energi fosil Indonesia semakin menipis ya. Nah, diperkirakan 12 tahun mendatang Indonesia akan mengalami krisis energi fosil. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan bauran energi terbarukan ya melalui upaya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan guna mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Kemudian
data potensi energi yang ada sampai saat ini, data kami masih data yang sudah lama. Nah, perlu barangkali dilakukan pemutakhiran. Ya, perlu dilakukan pemutakhiran. Nah, kemudian terdapat pembangkit energi baru terbarukan yang sudah dihibahkan ke masyarakat. Masyarakat penerima mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dioperasikan. Nah, ini perlu barangkali dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi ini untuk dilakukan revitalisasi. Baik. Jadi ini permasalahan yang saat ini tengah dihadapi ya. Dan betul, pastinya ini ada juga upaya, ada program kerja yang dilakukan sehingga adalah boleh dikatakan seperti itu energi baru terbarukan ya untuk mendukung kelistrikan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, mungkin yang terakhir ini ada yang ingin disampaikan Pak Muhammad Rijal, ada harapan ini ataupun juga informasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini. Dengan resip margin 415 sebelum keluar PT Energi Sengkang, harapan kami supaya untuk keadalan sistem kita harapkan PT Energi Sengkang bisa suatu kelistrikan, suatu penyediaan tenaga listrik dianggap andal ketika dia mempunyai cadangan itu 30% dari keseluruhan daya yang tersedia atau satu unit pembangkit besar. Nah, itu baru dianggap suatu sistem kelistrikan andal. Baik. Iya, Pak Muhammad Rijal. Iya, terima kasih kalau begitu waktunya Pak Muhammad Rijal sudah menghadirkan informasinya ya. Semoga semua wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, daerah-daerah terpencil, remote area tadi bahkan pulau ini bisa tersentuh begitu pelayanan listrik ya saat ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tadi sudah bersama dengan Pak Muhammad Rijal ST selaku Inspektur Ketenaga Listrikan Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah banyak menginformasikan kalau saat ini sebenarnya targetnya ini sudah melampaui target provinsi ya, di mana energi Provinsi Sulawesi Selatan berkisar 27,50% dan begitu banyak juga kegiatan-kegiatan pengembangan energi saat ini yang dilakukan ya. Di antaranya tadi sudah disebutkan PLTH, ini pembangunan PLTH 30 unit, kemudian juga ada PLT terpusat 60 unit, kemudian ada juga pengadaan lampu tenaga surya tadi ya, sudah diinformasikan kepada Anda semua sebesar 4.188 unit. Dan tadi juga diinformasikan oleh Pak Muhammad Rijal SD ada bantuan penyambungan baru ya, ini sudah diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu. Dan tadi juga ada 2 pulau ini yang sudah mulai terlayani. Tadi di Pulau Barangcadi ya salah satunya ya. Dan tadi juga diinformasikan untuk daerah terpencil atau remote area yang diharapkan ini juga bisa segera ini dilayani listrik, yakni di Kepulauan Selayar dan juga Kabupaten Sinjai dan juga beberapa daerah-daerah terpencil atau yang termasuk dalam remote area. Sebentar kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Pendengar, masih seputar peringatan Listrik Nasional Mewujudkan Energi Berkeadilan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Nadia, kau keindahan wanita, pujaan setiap pria. Seluruh dunia kau gapai, tetapi dirimu kini terhanyut di lautan kesedihan. Saatnya tinggalkan dirimu yang sudah merasa raih segalanya. Memang takkan semudah dirimu balikan telapak tangan
balikan telapak tangan. Kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam mimpimu. Bahagiakan dirimu selamanya dalam kasih abadi. Semudah dirimu balikan telapak tangan. Kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia. Ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam mimpimu. Bahagiakan dirimu selamanya dalam kasih abadi. Nadia, ku dan bakau sejak dulu, yakinlah pada diriku. Kau hanya sebutir mutiara indah di tengah luas samudra. Rudi, cepat kau berteduh ki di bawah pohon. Hujan ki. Weh, jangan kau berteduh di bawah pohon kalau ada petir. Bahaya, tersambar ki nanti. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dalam kondisi basah, pohon rawan disambar petir karena dapat menghantarkan arus listrik, sehingga orang yang berteduh di bawah pohon dapat tersambar petir akibat arus listrik yang merambat hingga ke akar pohon. Ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya? Aduh, nggak tahu tuh, Bu. Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai? Iya, emangnya kenapa, Bu? Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek. Ih, serem. Maaf ya, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu. Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sejenak cobalah kau pikir, taruhlah bila memang semua ini harus berakhir. Sampai di sini sejenak memang aku pun merah. Janganlah kau diam, terus berjalan. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, biarkan saja berlalu. Cinta
cinta tak akan mati, mengisi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Sejenak cobalah kau pikir, secerca harapan kan selalu menemani langkahmu. Janganlah kau diam, terus berjalan. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, biarkan saja berlalu. Cinta tak akan mati, mengisi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Lupakan semua lukamu, lupakan semua yang membuatmu menangis. Yakinkan senyummu untuk bisa terangi hatimu. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali. Cinta tak akan mati, isi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Cinta tak akan mati, isi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi ya. Di kesempatan hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Dan kita masih membahas terkait Hari Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan. Kalau tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Rijal ST selaku Inspektur Ketenaga Listrikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pastinya kami juga masih akan menghadirkan informasi lainnya dan juga perbincangan ini masih akan kita lanjutkan bersama dengan narasumber kami yang lainnya ya. Dan memang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pendengar terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik melalui berbagai program yang diperuntukkan untuk masyarakat di kepulauan, di mana Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenaga Listrikan Jamaluddin menjelaskan bahwa saat ini kondisi kelistrikan di Sulsel masih tersimpan energi yang tersedia, yakni sekitar 100 megawatt yang sebelumnya mencapai 400 megawatt ya. Ini menyusul pemutusan kerjasama dengan Energi Equity Sengkang 351 megawatt. Namun meski demikian ini pihaknya juga memastikan bahwa listrik di Sulsel masih aman, namun rasio elektrifikasi baru 99,4% karena masih ada daerah-daerah kepulauan yang belum terjangkau listrik termasuk daratan yang ada di remote area tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Rijal tadi ya di perbincangan kita sebelumnya. Beliau adalah Inspektur Ketenaga Listrikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan baiklah, kita kembali membahas topik kita Hari Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami berikutnya,
ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Salama Manjang. Beliau adalah pengamat kelistrikan ya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Prof ya. Pagi. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baiklah Prof, hari ini 27 Oktober memang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional ya, mewujudkan energi berkeadilan. Nah, lantas bagaimana Anda melihat ini? Apakah layanan listrik saat ini khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan boleh dikatakan sudah maksimal ini, Prof? Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada pendengar kami hormati. Jadi kalau kita mengamati bagaimana kelistrikan di wilayah selatan ya, saya kira saat ini dalam kondisi ya saya kira optimal ya, artinya tidak krisis lah ya, karena cadangannya itu cukup besar ya. Jadi saya kira itu memang kalau di hari listrik ini ya mungkin difokuskan bagaimana ke depan itu listrik itu lebih banyak dibangkitkan dengan tidak lagi menggunakan batu bara ya, jadi sebagai pembangkit listrik. Jadi kelebihan kita di selatan ini itu ya namanya mixed generation ya, jadi pembangkitnya itu bervariasi, ya, semua jenis pembangkit yang ada di selatan. Tapi alhamdulillah ya di selatan ini saya kira untuk renewable energy atau energi terbarukan cukup lumayan tinggi ya. Gitu. Masih aman ya Prof ya? Ya masih aman ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kelebihan daya yang ada ini saya kira ya 500 lebih megawatt, saya kira cukup aman untuk dari sisi keandalannya ya. Nah, Prof. Salama, banyak daerah yang belum terlayani listrik. Semisal mungkin kita berbicara di pulau-pulau. Tadi juga Pak Muhammad Rijal selaku Inspektur Ketenagalistrikan Sulsel menginformasikan ada beberapa daerah-daerah terpencil atau yang dikategorikan remote area ini belum tersentuh listrik begitu. Namun begitu banyak program juga yang dipastikan nanti akan menyentuh pulau maupun juga daerah-daerah yang termasuk remote area tersebut. Bagaimana Anda melihat ini, Prof? Ya, jadi itulah suatu tantangan pemerintah ya, khususnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya, yang tentu saja dijalankan oleh PLN. Jadi kalau remote area ini itulah yang bermasalah, daerah kepulauan ya. Kita ini kan daerahnya itu Indonesia termasuk daerah kepulauan, apalagi yang besar seperti di selatan ini. Karena itu di sana kalau untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan 100% itu elektrifikasi di seluruh wilayah selatan, tentu saja yang harus diprioritaskan memang adalah terbarukan yang ada di sana. Yang ada itu hanya foto solar cell yang bisa ya, matahari maupun angin. Saya kira itu yang sangat mudah yang bisa diaplikasikan. Karena kalau misalnya ya tentu saja kalau misalnya mau diterapkan dengan listrik yang berkelebihan di wilayah selatan daratan ini boleh saja, tetapi investasinya harus besar karena harus menarik kabel ke daerah yang jauh ya. Di sana juga saya kira namanya penggunaannya juga tidak terlalu besar. Itu masalahnya ya. Jadi boleh dikatakan ada banyak tantangan ini sebenarnya yang menjadi masalah sehingga masih banyak masyarakat entah itu di daerah remote area ataupun juga di daerah kepulauan ini belum tersentuh listrik. Ya, diesel ya dari bahan bakar minyak. Tetapi biaya operasionalnya kan cukup besar ya, karena sekarang kita tahu BBM ini kan makin hari makin tinggi harganya. Karena itu ya salah satu cara supaya mereka di sana tidak terlalu terbeban dengan biaya operasional untuk pembangkit listrik, ya mungkin dihibrid saja dengan misalnya teknologi solar cell dengan angin kalau itu bisa. Tetapi memang kalau seperti angin itu biaya investasinya juga masih tinggi ya. Kemudian mungkin di sana perlu juga dikembangkan kalau ada banyak di sana biomass ya, biomass itu dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar thermal ya yang bisa dipakai. Memang teknologi yang ada yang masih belum berkembang banyak itu adalah teknologi
pembangkit listrik tenaga dari menggunakan air laut ya. Jadi apakah dia menggunakan energi pasang surut ya, itu belum dikembangkan lebih komersial itu. Dan itu ke depan ya mungkin kalau teknologinya sudah mulai dikuasai, bisa dimanfaatkan dengan teknologi itu, namanya pembangkit listrik tenaga pasang surut ya, misalnya ya, atau OTEK ya, menggunakan perubahan panas bumi di laut. Itu bisa aja, tapi sekarang ini ya belum terlalu komersial. Saya kira ke depan itu memungkinkan untuk daerah-daerah yang daerah kepulauan ya, Prof ya. Ini menarik ini, menjadi salah satu solusi juga untuk daerah-daerah kepulauan, pembangkit listrik tenaga air laut, atau tadi yang Prof sebutkan pembangkit listrik tenaga pasang surut ya. Ya. Ini bagus juga menjadi salah satu alternatif atau solusi di Sulawesi Selatan saat ini. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari siapa di mana ini Pak? Sakir jelas Pak. Pak siapa? Mohon maaf, jaringan kurang. Pak Sakir di Barombong. Oke, Pak Sakir. Iya, dengan Arti Alfiat saat ini. Silakan Prof. Silakan Pak Sakir di Barombong. Saya tanya ke Pak Prof. Narasumber. Iya, silakan. Saya terkait Prof masalah teknik. Kan lama ini pertanyaan simpan bahwa ini itu terkait dengan arus pendek atau bahasa sehari-harinya penting, tidak jarang menimbulkan perubahan. Arus pendek. Kalau ya ini kereta menimbulkan karat. Ya saya ingin tanyakan ini, setiap sambungan rumah itu sepanjang menggunakan integran dilengkapi dengan insentif pengaman. Jika terjadi konflik, pengaman itu jatuh dengan sendiri harus terputus, tapi bisa terjadi kebakaran. Ini lebih ke teknisnya ini Prof ya, bisa dipahami ini Prof. Pak Sakir tadi bisa di Barombong ya. Cuma saya ini agak-agak jarikan ini kayaknya kurang. Ya. Jadi kurang kalau ibu tangkap nggak tadi apa yang intinya? Yang sempat intinya? saya bisa bisa saya terima tadi ini karena memang jaringan kurang bagus ini dari Pak Sakir yang ada di Barombong terkait keberadaan arus pendek, kemudian juga sambungan yang ada di rumah yang mengakibatkan korsleting listrik ini. Lebih ke teknis ini sepertinya Pak. Oh ya. Jadi begini, ini kan selama ini apalagi kalau musim kemarau ya, itu kebanyakan itu kan kalau terjadi kebakaran rumah ya, itu kan selalu disalahkan oleh instalasi listrik ya. Jadi sebetulnya kalau instalasi itu kan ada namanya pengamannya MCB ya, itu harus dia trip bekerja kalau terjadi hubung singkat atau short circuit namanya ya. Nah, jadi harus bekerja. Yang jadi masalah ini kalau misalnya ya bebannya itu yang dalam rumah itu katakanlah itu melebihi dari pembatas yang dipasang oleh PLN misalnya ya. Kalau misalnya seperti katakanlah rumahnya 900 PA ya, itu biasanya kan menggunakan katakanlah ya. Nah, itu kalau misalnya melebihi itu kan harus dia trip. Tetapi kalau ada yang ada MCB-nya apa-apain sehingga jangan dia jatuh. Kadang-kadang kan ada yang merasa bosan karena bebannya mungkin berlebih ya, sehingga terlalu jatuh. Padahal itu ada pengaman sebetulnya. Tapi ternyata diakali supaya jangan jatuh. Nah, ini juga yang bermasalah ya. Nah, itu. Kemudian kedua, kadang-kadang di dalam rumah juga itu ada instalasi yang dipasang itu tidak sesuai dengan kapasitasnya dengan beban ya. Misalnya banyak kita lihat rumah-rumah karena apakah instalasinya itu mau agak murah materialnya, mestinya dia menggunakan penghantar yang agak besar, tapi menggunakan yang sangat kecil ya, yang kecil karena harganya juga murah. Jadi banyak masalah ya itu yang bisa diterapkan. Tetapi fungsinya utama itu kan ada pengaman yang harus bekerja dengan baik di luar ya, itu pembatas yang dibuat oleh PLN. Saya kira begitu. Itu Pak. lebih ke teknis ya Prof ya. Ya teknis ya teknis. Pak Sakir tadi yang ada di Barombong. Nah kalau kita kembali ke topik kita ini Prof, seputar Hari Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan. Tadi juga Prof sudah jelaskan
sebenarnya masih ada permasalahan-permasalahan, masih banyak daerah-daerah yang masuk dalam remote area ataupun juga kepulauan yang belum tersentuh hingga sekarang dari listrik tersebut. Nah, dengan persoalan seperti ini, Prof, apakah sudah boleh dikategorikan adil dan merata pelayanan kelistrikan di momen 27 Oktober Hari Listrik Nasional saat ini? Ya, kalau masalah adil dan merata ya saya kira kalau yang adil itu ya tentu saja ya karena kalau yang menggunakan pelanggan listriknya di bawah 900 atau 700 itu harganya beda dengan yang misalnya lebih besar ya. Tapi kalau masalah tadi bagaimana dia listrik di semua daerah yang belum, saya kira itu ada tantangan pemerintah karena tidak bisa lagi kalau itu mau dikejar misalnya harus listrik 100%, saya kira ya pemerintah mau tak mau harus investasi, tidak lagi melihat ada keuntungan atau tidak di suatu kepulauan ya. Karena memang kalau dilistriki di sana butuh saya kira biaya besar, tetapi pengembaliannya itu mungkin tidak sebanding ya, karena misalnya penduduknya di sana juga tidak terlalu besar ya, tetapi harus dia mendapat listrik yang kontinu ya, yang andal misalnya. Tapi ya untuk andal dan kontinu ini kan diperlukan suatu investasi pembangkit yang harganya mahal ya. Dan saya kira ya tidak bisa lah katakanlah PLN itu mendapatkan keuntungan di situ ya dengan investasi yang ada. Tetapi kalau menurut saya ya, kalau daerah-daerah pulau yang tidak terlalu jauh dari dari daratan Sulawesi karena banyak pulau mungkin dekat-dekat, mungkin masih bisa didesain untuk bagaimana menarik jaringan yang mungkin ke sana dengan tidak terlalu besar biayanya. Tidak terlalu besar anggarannya ya. Mungkin yang terakhir ini Profesor Dr. Insinyur Salama Manjang, ada yang ingin disampaikan di momen Hari Listrik Nasional saat ini, harapannya juga pasti mewakili masyarakat begitu terkait peningkatan pelayanan kelistrikan yang ada khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Prof. Ya, saya kira ke depan ya memang pemerintah ini kan memang sudah menginginkan supaya pembangkit listrik nanti itu tidak lagi banyak menggunakan bahan bakar dan fosil, misalnya batu bara ya atau minyak bumi. Jadi itu menggunakan energi terbarukan yang ada di lokasi atau di tempat. Hanya menggunakan beberapa ini kan banyak dimanfaatkan ya, seperti kita tahu ada juga energi yang biomasa yang banyak dari perkebunan kelapa sawit itu kan banyak ya, kompol jagung ya dari jerami dan lain-lain itu nanti bisa dipakai sebagai pengganti batu bara misalnya pengganti ya. Kemudian kedua ya mungkin juga itu di saat sekarang ini yang agak susah perekonomian masyarakat ya, mungkin ya PLN itu ke depan jangan juga terburu-buru misalnya menaikkan juga biaya listrik karena saya lihat banyak tersedak masyarakat dengan naiknya BBM ini ya. Meskipun memang kita tahu bahwa dengan naiknya BBM tentu PLN juga akan diberatkan karena beberapa pembangkitnya yang juga masih menggunakan bahan bakar ya dari fosil. Saya kira itu, tetapi saya kira untuk sementara ini ke depan mungkin tidak usah PLN berjoran juga untuk itu menaikkan harga listriknya. Saya kira begitu Bu ya. Kasih. Terima kasih kalau gitu Prof untuk waktunya bersama Prof dari Makassar. Sehat selalu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita juga bersama narasumber kita Profesor Dr. Insinyur Salama Manjang selaku pengamat kelistrikan ya, yang masih berbicara tentang topik kita di pagi hari ini terkait Hari Listrik Nasional mewujudkan energi berkeadilan. Dan tadi juga kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Rijal ST selaku Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hayati dan juga ada Ivon di meja operator menutup kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini Kamis 27 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.
Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku